As-sunnah memiliki 4 fungsi. Ya, secara umum as-sunnah atau hadis Nabi SAW memiliki 4 fungsi terhadap Al-Quran. Fungsi yang pertama adalah as-sunnah atau hadis menafsirkan Al-Quran. Kemudian fungsi yang kedua, bahwasanya as-sunnah atau hadis itu menegaskan kembali apa yang ada di dalam Al-Quran, memperkuat kembali apa yang ada di dalam Quran. Kemudian fungsi yang ketiga adalah as-sunnah itu menghapus hukum, menasakh hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat adalah as-sunnah yang membuat hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Adapun yang pertama, yaitu as-sunnah menafsirkan Al-Quran, ini dibagi lagi oleh para ulama menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tafsilul mujmal. Tafsil al-mujmal. Kemudian yang kedua adalah tawdihul mushkil. Yang kedua adalah tawdih al-mushkil. Kemudian yang ketiga adalah taqyidul mutlaq. Ya, yang ketiga adalah taqyid al-mutlaq. Sedangkan yang keempat adalah takhsisul am. Nah, kita perjelas yang pertama, sunnah menafsirkan Al-Quran, kalau mau ditulis 1A, yaitu tafsilul mujmal, memperinci apa yang masih mujmal, yang masih global. Contoh tadi, Al-Quran hanya mengatakan wa aqimus shalah. Ini mujmal. Kemudian datang tafsil perinciannya, itu di dalam hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, idza qumtum ila sholati fakabbir. Ya, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, dan seterusnya. Apabila kau mau melaksanakan sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan seterusnya. Itu diperinci oleh Nabi SAW. Tafsil al-mujmal. Kemudian yang kedua adalah taudih, yang B, 1B adalah taudih al-mushkil. Al-Quran tujuannya adalah menjelaskan kata yang masih ambigu, alias masih samar-samar. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang batasan waktu sahur. Ya, batasan waktu sahur. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus shiyama ilal lail. Kata Allah, makan dan minumlah kalian sampai jelas antara benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Ya, kemudian sempurnakan puasa kalian. Maka batasan waktu sahur adalah sampai jelas benang putih di antara benang hitam. Ini kata-kata yang masih samar-samar. Apa maksudnya hubungan antara puasa dengan benang? Ini bukan urusan jahit-menjahit. Bahkan sampai ada di antara sebagian sahabat yang benar-benar memperhatikan benang itu untuk menentukan batasan waktu sahur. Namun ternyata Nabi SAW menjelaskan yang dimaksud benang putih dan benang hitam adalah bayadun nahar wa sawadul lail. Yang dimaksud benang putih dan benang hitam adalah terangnya matahari dan gelapnya malam. Ini adanya dalam hadis. Ya, taudih al-mushkil. Kemudian yang ketiga adalah taqyidul mutlaq. Ya, taqyid al-mutlaq. Yaitu mempersempit apa yang masih lebar. Ya, mempersempit apa yang masih lebar. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah tentang hukuman bagi pencuri. Allah mengatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya sebagai balasan dari Allah atas perbuatan mereka. Baik, disebutkan faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan mereka. Dalam bahasa Arab tangan yang disebut tangan, aliyat, itu mulai ujung kuku sini sampai bahu. Ini bagian ini semuanya disebut tangan. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran tangan mana yang dipotong. Apa langsung del sini yang dipotong. Atau sikunya sini. Atau cuman drijine tok sing dipotong. Jarinya aja. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, datang dalam hadis Nabi SAW dari sunnah
fi'liyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u yada sariqin an mafsil. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memotong tangan pencuri di pergelangannya. Itu dipersempit. Ya, sebelumnya lebar, makna tangan ini masih lebar, kemudian dipersempit hanya pergelangan saja. Itu sunnah, hadis. Ya, tidak didapati itu di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang D, 1D adalah takhsisul am, mengkhususkan sesuatu yang masih umum, kata-katanya itu masih umum. Seperti firman Allah dalam surah Al-An'am, kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman adalah mereka yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Jadi kalau dicampurkan, orang beriman itu masih ada kezaliman, maka dia tidak disebut mukmin, tidak disebut beriman. Nah, ini para sahabat ketika mendengar ayat ini. Bukan cuma kita, para sahabat ini. Ketika mendengar ayat ini, mereka merasa berat. Mereka bahkan mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu." Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah mendolimi dirinya sendiri? Karena kullu bani Adam khata', semua anak manusia pasti berbuat salah. Allah juga mengatakan, "Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a." Wahai anak Adam, kalian itu pasti berbuat salah, berbuat dosa, berbuat zalim siang dan malam. Dalam sehari ini kita nggak mungkin lepas dari perbuatan zalim. Pasti ada perbuatan zalim. Maka kalau gitu kita nggak mungkin bisa jadi orang yang mukmin. Itu maksudnya para sahabat. Maka dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW bahwa yang dimaksud kezaliman di situ itu bukan kezaliman secara umum. Karena zalim secara umum itu bisa saja zalim terhadap Allah, atau zalim kepada sesama makhluk, atau zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, ini secara umum zalim itu. Maka dikhususkan oleh Nabi. Zalim yang dimaksud dalam ayat ini adalah hanya zalim kepada Allah, yaitu dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mencampur adukkan antara imannya dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan, maka pantas dia nggak disebut sebagai seorang mukmin. Namun apabila kezaliman di sini bukan kesyirikan, yaitu menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain, yang intinya itu perbuatan maksiat, maka Ahlus Sunnah menegaskan dia masih mukmin, tapi mukmin naqisul iman, mukmin yang kurang imannya. Dan ini yang pertama, sunnah atau hadis fungsinya menafsirkan Al-Quran. Kemudian dengan perinciannya ya, A, B, C, D tadi. Kalau kurang jelas, diulangi lagi nanti videonya. Yang B, hadis itu fungsinya mempertegas Al-Quran. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat tentang rukun Islam, ya, tentang rukun iman, tentang rukun Islam, aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, tentang puasa. Allah juga mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan seterusnya tentang haji. Dipertegas hal itu dengan hadis Nabi SAW. Nabi misalnya mengatakan dalam hadis Jibril, ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa itu Islam. Nabi menyebutkan 5 rukun Islam, yang kelima-limanya ini ada di dalam Al-Quranul Karim. Dipertegas lagi dengan Al-Quran, dicerengi lagi sama Al-Quran, dibold ya sama Al-Quran, sama Al-Hadis. Kemudian yang ketiga adalah hadis itu bisa menggugurkan, menasakh suatu hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya firman Allah dalam suratul Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah diwajibkan atas kalian apabila kalian mau kedatangan kematian, akan kedatangan kematian di sisa-sisa kehidupan kalian, sedangkan kalian masih meninggalkan harta yang banyak, hendaklah dia menulis wasiat bagi kedua orang tuanya atau bagi karib kerabatnya
ya sebagai hak atas orang-orang yang bertakwa. Baik. Wasiat di sini bukan wasiat berupa nasihat, tapi wasiat berupa harta. Karena jelas konteksnya intaraka khairan al-wasiyah. Intaraka khairan, yaitu dia meninggalkan harta yang banyak. Nah, ayat ini dinasakh oleh hadis Nabi SAW, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata lil warith. Sesungguhnya Allah telah memberikan pada setiap hamba haknya masing-masing. Maka tidak boleh ada lagi wasiat bagi ahli waris. Orang tua dalam ayat tadi itu ahli waris. Demikian juga karib kerabat, saudara-saudara, itu juga termasuk ahli waris. Maka tidak boleh mendapatkan wasiat. Yang boleh mendapatkan wasiat adalah non-ahli waris, itu pun tidak lebih dari 1/3 hartanya. Dan maka sunnah itu bisa menghapus hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sunnah itu bisa memunculkan hukum baru atau bisa menetapkan akidah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya tentang Dajjal. Ya, tidak disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang Ad-Dajjal. Bahkan tidak disebut nama Dajjal di dalam Al-Quran. Namun apakah akidah tentang turunnya Dajjal di akhir zaman lantas tidak kita yakini? Maka tentu salah. Ya, Nabi SAW banyak bercerita atau mengatakan tentang munculnya Dajjal di akhir zaman. Dalam banyak hadis-hadis yang mutawatir. Maka Ahlu Sunnah menetapkan akidah meskipun hanya lewat hadis. Dan meskipun itu tidak ada di dalam Al-Quran. Atau memunculkan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya puasa Senin Kemis, atau mungkin puasa Daud, atau mungkin puasa Arafah nanti kita kerjakan, atau mungkin amalan-amalan sunnah yang lain seperti siwak, atau memelihara jenggot, ya, atau menaikkan sarung di atas mata kaki. Ini semuanya tidak ada di dalam Al-Quran, tapi ditetapkan oleh hadis. Nah, itu bisa. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran Al-Karim.